Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham kurang lebih 14 saham yang cukup menarik untuk minggu ini ya, tanggal 14 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2024. Jadi uptrend-nya masih cukup bagus dan potensial untuk naiknya masih lumayan bagus juga ya. Sebenarnya lebih dari 14 ya, tapi saya cuma bahas 14 saja. Nanti kalau bahas semuanya terlalu panjang nanti videonya ya, sampai lebih dari 1 jam mungkin ya, seperti itu ya. Karena ada banyak beberapa saham yang masih bagus juga. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham SMGR atau saham Semen Indonesia Persero Tbk. Jadi untuk saham SMGR ini sudah jadi incaran saya atau watchlist saya sejak minggu lalu sekitar hari Rabu ya, seperti itu ya. Jadi Selasa atau Rabu itu saya sudah incar. Kenapa saya incar? Karena dia kalau kita perhatikan MA20-nya memang masih sideways ya, mendatar. Harga sahamnya sudah di atas MA20-nya dan di sini kalau kita lihat untuk SMGR dia servisnya sudah lumayan lama ya, jadi siap-siap untuk breakout. Makanya saya sudah incar-incar kalau dia breakout saya buy. Jadi di grup private saya Sunar Share Trade ya, itu saya sudah pasang breakout order. Jadi kalau dia breakout naik ke atasnya 4110 saya buy ya seperti itu ya. Jadi eh, pasang stop lossnya di 3.900, take profitnya 4.400. Jadi saya buy-nya memang masih sedikit ya, karena waktu itu untuk SMGR dia masih belum ada konfirmasi untuk breakout ya, seperti itu ya. Tapi kemudian hari Jumat dia naik lagi. eh, untuk SMGR saya tambah lagi untuk average up. Saya sudah sharekan juga di grup private saya, namanya Sunar Share Trade. Jadi grup private Sunar Share Trade itu saya buat ya untuk eh, yang serius untuk trading ya seperti itu atau invest. Jadi saya akan sharekan portfolio saya dan buy dan saya buy apa gitu ya seperti itu ya. Cuman syaratnya hanya satu aja. Anda ikut gabung di sekuritas yang kebetulan bantu saya sponsor untuk edukasi dan lain-lain ya seperti itu ya. Kalau ada event dia juga bantuin gitu ya. Jadi em, saya juga bikin grup ya khusus ya untuk sekuritas tersebut, untuk sekuritas Valburi atau kodenya itu sekuritas CP ya, KB Valburi ya untuk saham ya, bukan yang untuk forex. Beda ya. Gitu ya. Jadi di sini kalau Anda join pakai link ya, linknya ada infonya di video deskripsi bawah ini. Kemudian Anda bisa hubungin saya, minta di add ke grup private Sunar Share Trade ya seperti itu. Em, Syaratnya sih pokoknya Anda aktif transaksi aja lah ya, minimal ya 1 juta lah mungkin ya seperti itu ya, 1 bulan 1 juta atau enggak. Kalau misalnya bulan ini nggak transaksi sama sekali ya mungkin dalam 3 bulan ada transaksi ya seperti itu ya. Jadi usahakan aktif lah seperti itu ya. Nah, grup itu memang saya bentuk ya khusus ya untuk yang serius minat, dan ada beberapa benefit juga. Saya nggak sebutkan satu persatu karena saya nggak promo di sini ya, saya nyapa sahamnya aja. Eh, Nanti tinggal konteks saja, linknya dari video deskripsi bawah ini ya seperti itu. Jadi untuk SMGR ini masih ada potensial untuk naik lagi. Memang terakhir ada info kalau nggak salah beberapa direksinya ikut borong untuk saham SMGR ya seperti itu. Nah, kalau saya sih bukan lihat direksinya borong atau nggak borong, tapi saya lihatnya sebelumnya eh, dia sudah mulai sideways, kemudian sektor properti sudah mulai rebound sebelumnya, walaupun kemudian koreksi ya. Nah, barusan hari Jumat kan dia mantul lagi untuk saham properti. Nanti saya juga ada bahas beberapa saham properti. Nah, untuk saham SMGR ini masih cukup bagus sebenarnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas 4340, kita boleh tambah lagi average up, target price berikutnya di 4.580 dan 4.880. Yang mana 4.880 itu dia testing MA200-nya nanti ya. Jadi untuk SMGR ini masih long way to go ya. Target price-nya lumayan jauh sih. Mungkin bisa sampai 6.000 kalau dia laporan keuangannya membaik dan situasinya juga membaik, sentimennya bagus, dia pasti bisa ke 6.000 paling tidak ya. Jadi untuk SMGR ini santai aja, buy-nya bertahap, jangan terlalu agresif. Nah, kalau misalnya Anda mau tunggu buy on weakness, saya sarankan di sekitar area 4.100 sampai 4.200-an ya kalau mau buy minus. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik lagi ke atas garisnya kurang lebih 4.150 atau 4.200 ya, kita boleh buyback. Itu yang buy on weakness. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 4.340 kita buy, atau yang mau tambah lagi average up silakan seperti itu ya. Atau kalau kita lihat high-nya hari Jumat kan 4.310. Jadi kalau naik ke atas 4.310 Anda mau buy ya silakan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar, ini kan ada resistennya nih, 4340 nih. Kalau kita lihat ini ekor panjang ya, sebelumnya tanggal 16 Mei, dia gagal naik, dia turun, inverted hammer ya, ekornya panjang, nah kita turun, dia lower low. Ini juga berusaha naik, nggak sampai ke 4340, dia gagal.
ya double bottomnya di sini gagal. Dan di sini juga ada ekor panjang gagal. Nah ini berarti kalau dia breakout, oh, kesempatan jual Pak Sunar. Kalau kita beli nanti jangan-jangan dia turun lagi seperti ini karena dia sebelumnya resisten. Ya seperti itu. Nah kalau saya sih prinsipnya jangan sampai analisa teknikal itu dibuat tembok ya yang batasi kita untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi. Karena seringkali kalau resisten, oh berarti jual Pak Sunar. Belum tentu. Kita lihat trennya. Kalau uptrendnya masih bagus, ya memang ini masih sideways ya. Tapi kan dia masih di atas MA20-nya dan MA20-nya sudah eh, mulai mengarah ke atas walaupun masih sideways ya, masih datar gini ya. Nah, kalau uptrendnya masih bagus ya, kalau dia breakout resistance, maka dia akan membentuk resistance yang lebih tinggi lagi dari saat ini. Ya, seperti itu. Akan higher high. Jadi uptrendnya itu yang paling penting yang kita lihat. Kalau uptrendnya sudah putus ya, ya kita mulai jual atau pasang aja trading stop atau stop loss. Tapi kalau masih bagus ya, kalau mau buy high sell higher atau average up silakan. Ya, itu prinsip saya. Nah, perkara nanti tiba-tiba dibanting, ini kan sebelumnya juga bagus nih uptrendnya. MA20-nya mengarah ke atas, bahkan ini lebih bagus dari sebelumnya ya, daripada sekarang yang terakhir ini ya. Ini kan MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya dari MA20-nya. Tiba-tiba dibanting. Nah, kadang-kadang kita kalau bicara mengenai analisa teknikal, jangan digunakan untuk mengatur market ya. Jadi kalau maupun oh ini udah naik maksudnya ya kalau kena trailing stop atau stop loss ya jual dulu. Nanti kalau situasinya membaik lagi seperti ini, nah, dia tembus dari atas ke bawah ya, kita jual dulu. Nanti kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas lagi, kita barusan buyback ya seperti itu. Selama trennya masih cukup bagus ya. Ini memang sideways lagi ya. Ya kalau mau buyback silakan ya seperti itu. Nah, memang dalam eh, kegiatan trading ya, itu kita harus paham. Kadang-kadang satu kali, dua kali trading kita gagal, tapi ketiga kalinya kita belum tentu gagal ya seperti itu. Jadi bisa aja dia breakout lagi, naik lagi selama afternya masih bagus dan konfirmasinya juga volumenya juga ini kalau kita lihat terakhir volumenya naik, kemudian asing juga mulai akumulasi untuk SMKR ya. Mudah-mudahan sukses ya. Kemudian berikutnya untuk yang mungkin yang kurang suka untuk BUMN ya, karena SMGR itu BUMN, Anda bisa pilih INTP. Nah, INTP ini juga menarik, tapi saya nggak buy karena sudah punya SMGR. Kebanyakan sih kalau saya buy. Bagus yang mana Pak Sunar? Terserah sih, tapi kalau kali ini saya lebih cenderung ke SMGR ya, seperti itu. Jadi bukan berarti INTP ini jelek nggak. Nah, kalau kita lihat di sini, saat ini INTP akan menguji resistennya 7250. Jadi yang belum punya untuk INTP, kalau dia naik ke atas 7250, boleh buy. Atau sudah punya, kalau mau tambah lagi, average up boleh. Nah, di sini ada resistennya high-nya di 7375. Jadi kalau dia breakout ke atas 7375, Anda pasang aja automatic order, boleh buy atau average up, target price berikutnya di 7950. Memang industri semen itu eh, sebelumnya dia lesu ya. Tapi kalau kita lihat pemerintahan baru ya, apalagi Prabowo juga eh, akan menggiatkan perumahan baru untuk rakyat ya. Seperti itu ya. Nah, saya rasa sih kebutuhan semen masih diperlukan ya, seperti itu ya. Nah, kita nggak bicara mengenai IKN lah ya, kita bicara mengenai program perumahan. Nah, saya yakin sih masih akan eh, naik ya demand-nya ya, seperti itu ya. Untuk semen, ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Kecuali kalau bangun rumah sudah nggak pakai semen lagi, ya nanti lain cerita ya seperti itu ya. Saya rasa sih ini sudah saatnya untuk bangkit. Baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga, ya seperti itu. Karena ini barusan satu dua hari aja ya seperti itu. Belum konfirmasi, apalagi MA20-nya belum di retest lagi ya seperti itu ya. Ya target price berikutnya masih bisa ke 7950 paling tidak ya sekitar 8 ribuan. Kalau dia breakout ke atas 7950, saya malah menyarankan Anda kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Karena kalau dia naik ke atas 7950, maka dia akan mencapai target 8.500, nggak terlalu susah. Ya, seperti itu. Jadi masih long way to go, jangan terlalu takut ya seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk Pani. Jadi sektor properti kemarin kalau kita lihat hari Jumat tiba-tiba bangkit, rebound dan asing juga mulai buyback. Nah, apakah ini efek dari berita dari Amerika yang confirm dia akan menurunkan suku bunga? Kalau mengenai Amerika sih, the Fed dia pasti menurunkan suku bunga ya. Entah itu 25 basis point atau 50 ya sampai akhir tahun ini. Tapi ternyatanya pasti bakalan akan turun. Nah di sini untuk Pani, ini kalau yang mau uh, buy on weakness, Anda bisa tunggu di 10.875. Nah saya sudah gambarkan di sini ya. Kalau dia turun di bawahnya 10.875, kita jangan langsung buy. Ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Itu untuk yang buy on weakness. Kalau misalnya buy on weakness kita nggak dikasih, dia breakout higher high, ya naik ke atas 12.600 untuk Pani, Anda boleh tambah lagi untuk average up. Nah setelah 12.600 target price berikutnya di mana? Ya, saya gambarkan setelah 12.600 target price berikutnya sekitar 14.000. Jadi Pani ini masih ada peluang untuk naik terus sampai 14.000 atau bahkan 18.000 mungkin masih bisa ya seperti itu. Ya.
Kalau dilihat dari uptrendnya masih cukup kuat ya, kita tinggal tunggu aja buy on weakness di sekitar MA20-nya. Dan MA20-nya ini sudah dites ya. Karena ini kalau kita lihat sudah dipotong 7 Oktober kemudian memotong lagi ke atas, ini kesempatan untuk buy. Jadi masih ada peluang, jangan terlalu takut. Apakah masih bisa buy Pak Sunar? Apakah nggak ketinggian? Saya prinsipnya adalah follow the trend ya. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high 12.600, maka dia akan masih bisa naik lagi. Nah, ada sebelumnya yang kritik, Pak Sunar tuh hati-hati tuh. Kalau buy on breakout ya, kita kasih makan bandar nanti ya ceritanya gitu. Atau diajar bandar nanti kalau kita buy. Nah, kalau takut-takut terus, nggak berani buy high sell higher. Dari awalin ya kita balik ya. Ini kan dari titik breakoutnya di sini. Ini kan susah banget. Ini lama ini ya. Dari Desember pertengahan sampai September ini kan, awal-awal kan dia breakout kan seperti itu ya. Padahal ini kan sideways-nya lumayan lama kan. Kalau kita lihat sebelumnya di bawah ini ya. Memang range-nya lumayan lebar, tapi kan sideways dia gagal terus breakout. Kalau kita takut-takutan, oh ini paling takut turun lagi, Pak Suntar turun lagi. Ya Anda kan ketinggalan profit dari 6.000 sampai 12.000 ya. Bagger ya, 100% ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk fan ini apakah masih bisa naik lagi? Saya sih prinsipnya selama uptrendnya masih bagus, dia akan bisa membentuk resisten lebih tinggi lagi. Nah, perkara nanti kalau tiba-tiba dibanting, pasang aja trailing stop atau stop loss disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani, Anda pilih yang sama yang lainnya. Udah, itu aja beres. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Humi, saya nggak tahu ada aksi korporasi apa, atau ada berita apa, atau ada sentimen apa untuk Humi kok tiba-tiba naik. Saya tidak tahu ya. Cuma sebenarnya di sini topiknya memang uptrendnya masih bagus. Sebenarnya untuk Humi ini belum ada konfirmasi uptrend. Kenapa? Karena ini baru 1 hari aja breakout. Nah, tapi kenapa dibahas Pak Sunar masuk ke saham yang uptrendnya bagus untuk minggu ini? Dan juga saya kasih judul kan untuk yang potensial buy juga ya seperti itu. Jadi walaupun uptrendnya masih belum konfirmasi, juga potensial untuk buy. Nah ini buy-nya kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 71. Kenapa harus tunggu naik ke atas 71? Karena kalau dia masih di bawahnya 71, dia akan masih resiko untuk testing lagi. Dia sebelumnya kalau kita lihat di sini gagal bertahan di atasnya 71, dia turun lagi, turunnya lumayan dalam ya. Sampai 50 balik ke ngocap lagi ya, seperti itu. Nah, untuk Umi ini kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 71 kita buy. Yang belum punya kalau yang mau tambah lagi average up naik ke atas 71 kita buy. Naik ke atas 74 tambah lagi target pas berikutnya 82, 95 dan 118. Ini sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya. Nah, untuk Umi ini kalau misalnya em, anda bayarnya bertahap aja. Memang resikonya besar ya. Saya ulangin ya, resikonya besar. Ini kenapa resikonya besar? Karena dia bisa saja volumenya tiba-tiba hilang ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kemarin hari Jumat dia naik tinggi, volumenya juga tinggi, kemudian minggu ini dia tiba-tiba volumenya hilang bisa saja karena sebelumnya seperti itu volumenya bisa tiba-tiba hilang. Jadi disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau misalnya nggak berani resikonya, lebih baik pilih saham yang lainnya. Ya seperti itu ya. Ya, jangan-jangan nanti Anda buy gagal, tiba-tiba volumenya hilang, Anda nyalakan Pak Sunar ya. Padahal saya sudah kasih warning, peringatan ya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan risiko profil, Anda nggak berani ya pilih saham yang lainnya lebih baik daripada memaksakan diri nanti tambah stres ya. Dipikirin terus, dilihatin terus ya. Gitu ya. Oke, berikutnya untuk Bumi. Bumi ini sebenarnya uptrendnya masih bagus. Dia sebenarnya sebelumnya hari Kamis dia akan testing MA20-nya. Memang kadang-kadang kalau testing MA20 nggak selalu dipotong ke bawah. Ini sebelumnya dia belum pernah memotong MA20-nya sejak dia breakout di atas 80-an di sini 82 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk Bumi apakah masih boleh buy? Memang terakhir ekornya panjang ke atas ya. Nah, kalau yang mau buy weakness ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan. Trading range-nya 127. Artinya kalau dia turun di banyak 127 ya, dia akan testing MA20-nya, kita jangan langsung buy. Lebih baik tunggu di bawahnya lagi 111 atau 103. Ini yang 95 saya hapus saja ya, terlalu bawah. Jadi untuk saham yang uptrendnya bagus, Anda jangan terlalu buy di bawah. Kalau Anda buy-nya di bawah sekali, seperti di 89 atau di bawahnya 103 lah ya di sini ya. Nanti ceritanya uptrendnya sudah selesai dan dia balik menjadi downtrend. Nanti ceritanya Anda ke bagian cuci piringnya. Ya. Sahamnya downtrend, Anda beli terus, Anda koleksi terus. Orang-orang pada buang ya seperti itu. Nah ini uptrendnya masih bagus. Jadi Anda tunggu 127. Atau kalau misalnya nggak dikasih, ini hanya hari Jumat kan di 139. Jadi kalau untuk Bumi ini dia berhasil naik ke atas 139, dia masih bisa naik lagi ke atas 150. Nah, kalau dia naik lagi, target price berikutnya sekitar 186. Ya. Nah, kalau kita lihat Bumi, Pak Sunar, apakah Bumi ini bisa naik terus sampai 500 multi-bagger ya gitu? Ya, semua kemungkinan sih ada. Kalau kita perhatikan sebelumnya di sini, saya masih ingat 2016 ya. Ya. Atau itu dia diangkat tinggi, ya kan, eh, dari ngocap dia sampai ke
500. Apakah bisa naik lagi seperti itu? Kemungkinan selalu ada. Paling tidak ya 200-an ya, 240-an masih bisa. Karena ini sebelumnya dia bangkit dari 50 sampai 240 dan ini masih 130-an ya seperti itu ya. Jadi untuk bumi masih bisa naik lagi. Nah, karena mungkin nanti bilang fundamentalnya jelek atau reputasinya jelek, kalau saya sih lebih fokus ke price actionnya aja. Kalau afternya masih bagus ya, kalau Anda mau buy silakan buy. Tinggal disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau misalnya nggak cocok ya jangan buy atau buy-nya sedikit aja, dikurangi porsinya. Ya. Afternya ini masih bagus. Memang terus terang aja saya nggak sentuh bumi ya, karena saya dari dulu sampai sekarang, dari awal-awal saya mulai investasi 2013 sampai sekarang 2024 ya. Nah, sudah lebih dari 10 tahun itu saya memang boleh dikatakan fokus saya di perbankan ya, terutama yang big cap seperti Bank BCA, Mandiri, BBRI ya. Kalaupun ada yang di luar perbankan yang besar biasanya ASI atau Telkom. Ya. Nah, kalau di luar itu biasanya yang agak besar lagi juga INDF itu salah satu favorit saya. Memang saham INDF itu kalau kita lihat dia harganya nggak kemana-mana sih, naik ke atas 7.000 nggak lama lagi dia juga pullback sekitar 6.800 sampai 7.200 atau 7.400 ya maksimum ya. Ya, tapi tetap INDF itu salah satu favorit saya. Tapi itu dulu ya. Tapi sekarang saya lebih suka pakai favoritkan di perbankan dan juga ASI dan Telkom saya sudah punya ya seperti itu. Jadi untuk bumi ini eh, masih cukup menarik. Kalau yang mau buy silakan ya seperti itu. Kalau lebih cukup. Berikutnya BBTN. BBTN ini ikut rebound kencang ya. Yang lainnya Big Bang itu kan lesu. Nah kalau kita lihat akumulasi buy asing di BBTN masih lumayan bagus ya. Seperti itu ya. Nah BBTN ini memang sentimen terhadap perumahan. Asumsinya kalau nanti pemerintahan baru menggalakkan program perumahan lagi, maka kredit perumahan akan ngegas lagi. Jadi BBTN akan diharapkan akan menjadi salah satu istilahnya itu leadernya untuk KPR ya seperti itu untuk perumahan rakyat yang kecil-kecil. Tapi nggak tahu apakah dia akan berhasil naik lagi katanya sih perumahan sampai 3 juta ya seperti itu ya, dikebut ya seperti itu perumahan rakyat kecil. Cuman saya di sini fokusnya memang di price actionnya aja. Jadi bukan berarti bakalan wah ini bakalan balik lagi, kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Nah, apakah masih bisa buy untuk BBTN? Masih bisa. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya 1460, Anda boleh buy, pasang saja automatic order, target price berikutnya dia akan testing 1.500. Kalau dia naik lagi testing 1.545, target price berikutnya di 1.610. Kalau yang mau buy Anda pasang stop lossnya di sekitar area 1.400 dan paling bawah 1.350. Memang stop lossnya agak jauh ya, 50 rupiahan ya. Anda pasang dua level karena fluktuasinya tinggi. Tahu dari mana? Karena sebelumnya kalau kita lihat dia naik kemudian dia pullback lower low ya. Nah ini tengah-tengahnya, jadi Anda ya banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Itu saran saya. Atau sekalian tunggu bayar weakness di garis yang sudah saya berikan ini kotak-kotak ini ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy, 1.400 ke atas sudah buy. Ini di grup private saya Sunar Share Trade saya sudah sharekan juga sebelumnya ya rekomendasinya untuk buy. Jadi kalau sudah naik gini ya, nah, dia sudah naik ya. Kalau misalnya pilihan lain, kalau misalnya nggak mau ngikutin Sunar Share Trade di Valburi ya mungkin Anda bisa join Sunar Live Alert ya. Sunar Live Alert itu adalah tools juga tapi berbayar ya. Bayarnya juga nggak mahal sih ya. Satu hari itu hitungannya nggak sampai 5.000 lah bayarnya, nggak sampai 5.000, 4.000 berapa gitu ya. Jadi murah sih seperti itu ya. Jadi anggap aja eh, bayar uang ya uang jajan lah ya mungkin satu jajan ya 5.000-an ya tapi itu nggak sampai 5.000 jadi Anda akan mendapatkan alert real time ketika sahamnya sudah naik uptime-nya bagus maka dia akan menggunakan notifikasi lewat Telegram private channel ya seperti itu. Nah ini untuk BBTN dia masih bisa naik lagi target price-nya sudah saya gambarkan garis-garisnya tinggal ikutin aja buy-nya bertahap atau buy on weakness kalau nggak berani buy sekarang tunggu aja sekitar 1.400 jadi kalau turun jangan langsung buy tunggu menjelang penutupan atau besoknya paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya kalau lebih cukup berikutnya untuk Antam sebelumnya saya sudah buy cuma kena trailing stop saya jual tapi saya belum buy back ya karena portfolio saya sudah mulai banyak juga lagi ya saya juga takut kebanyakan jadi untuk Antam ini masih cukup bagus sideways di antara range-nya 1.475 sampai 1.580 yang mau buy on weakness memang sebelumnya saya gambarkan 1.380 sampai 1.300 memang terlalu jauh nah paling dekat kalau mau buy on weakness di 1.475 itu untuk Antam jadi kalau turun jangan langsung buy tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ini sudah ada garis-garisnya sudah saya berikan 1.580. Jadi untuk Antam kalau dia berhasil breakout ke atas 1.580 kita boleh buy atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji garis 1.640, 1.705 dan 1.800. Ya. Mungkin ada yang bilang Pak Sunar ini kan resisten. Ini sebelumnya dia berusaha naik dia gagal turun lagi.
Nah, kalau saya sih prinsipnya follow the trend. Ini afternya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga saham masih di atas MA20, jadi masih bagus kan. Kalau dia breakout, kita boleh tambah lagi average up. Ya, kita tinggal ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Jadi untuk Antam ini, menurut saya sih masih cukup menarik ya kalau mau buy ya. Jadi jangan terlalu ragu-ragu atau takut-takut ya untuk emiten Antam ini. Ya, tapi sih cukup ya. Berikutnya untuk MTEL. MTEL kalau kita lihat sebelumnya dia downtrend, terakhir hari Jumat tiba-tiba dia naik tinggi volumenya, asing juga borong tiba-tiba ya. Eh, eh, apakah ini masih bisa naik lagi ya? Saya lihat aja acuannya dari ini ya, garis-garis sudah saya berikan. Jadi kalau sudah naik ke atas MA20-nya, memang arahnya MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi ini masih ada kesempatan untuk testing MA20-nya lagi ya, pullback ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya Anda mau buy, Anda tunggu aja sekitar area 630-an ya. Ini saya gambarkan ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 630, Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 630 barusan buy. Ini area buy on weakness-nya. Nah, kalau buy on weakness kita nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 655, high-nya hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, ya kita boleh buy. Pakai price berikutnya dia akan menguji 680-an sampai 700 ya, itu resistennya untuk MTEL. Nah, memang MTEL ini perlu diperhatikan, kadang-kadang dia cuma naik 1 hari, 2 hari, kemudian dia pullback lagi. Ya, ya ini mungkin ada kemungkinan pullback. Bukan berarti saya menggunakan turun enggak ya. Memang trennya masih downtrend ya. Baru kemarin aja tiba-tiba breakout hari Jumat ya, 11 Oktober ya. Jadi banyak bertahap aja. Nah, kalau dia berhasil higher high naik ke atas 655, kita boleh buy. Yang belum punya, kalau mau sudah punya mau average up silakan. Itu untuk MTEL ya. Volumenya juga naik ke atas menanjak support ya. Asing juga buy. Jadi masih cukup menarik untuk MTEL. Kemudian berikutnya untuk Inco. Inco ini memang em, sama ya. Sebelumnya saya juga sudah buy tapi kena trailing stop, saya belum buy back ya. Saya em, trailing stopnya kalau salah hari 4 Oktoberan ya seperti itu. Eh, hari Jumat ya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan untuk Inco ini masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Ya kita lihat aja trennya ya. Hmm. Tahu dari mana Pak Sunar kalau trennya masih bagus? MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, jadi untuk Inco ini masih ada peluang untuk naik. Nah, kalau kita gambarkan kalau di sini area em, supportnya di sini sekitar 3.900 kan. Maaf 3.950 ya. Ya, selama dia masih bertahan di atas 3.950 itu masih ada peluang untuk naik. Ya, secara trennya sudah mulai naik ya. Memang dia fluktuasinya tinggi. Bisa saja dia naik eh, berhari-hari kemudian dia turun seperti ini ya. Tapi di sini sebenarnya kesempatan untuk buy on weakness sih ya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas dan harga sahamnya di atas MA20-nya. Hanya saja memang ciri khasnya seperti itu ya. Bisa saja tiba-tiba turun dibanting. Kalau kita lihat di sini banyak sekali batang candlenya ini ya batangnya ya. Naik tinggi, kemudian dia turun, juga berhari-hari dia naik, kemudian tiba-tiba berhari-hari turun sampai dia testing area low sebelumnya. Jadi pasang aja trailing stop atau stop loss. Tapi sejauh ini untuk ini Inco ya, kalau dia masih berhasil naik lagi higher high, naik ke atasnya 4.200, Anda boleh buy, target price terdekatnya sekitar 4.400. Setelah 4.400 untuk Inco, itu saya pakai ambil kelipatan 200 ya. Berikutnya adalah 4.600, kemudian 4.800 dan 5.000. Jadi uptrendnya untuk Inco ini masih cukup menarik ya. Kalau mau buyback silakan. Atau sebelumnya sudah punya di bawah, Anda mau tambah lagi average up silakan. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya masih emiten properti. Jadi hari Jumat tiba-tiba naik tinggi. Apakah masih bisa lanjut lagi? Kalau kita lihat dari volumenya untuk CTRA ini volumenya naik, tapi asing sudah mulai koreksi sedikit ya di sini ya. Nah, apakah masih bisa naik lagi, Pak Sunar? Kalau asing jualan, saya sih lihat trennya. Kalau uptrendnya masih bagus ya dia masih bisa naik lagi ya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat sini area support sebelumnya 1330, ini kan 1430 resistennya dia testing ya. Nah, kalau mau buy, nah ini kan Anda lihat MA20-nya di 1340. Jadi Anda tunggu saja di sana. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai. Memang fluktuasinya tinggi ya. Naik 1 2 hari kemudian 2 hari dia bisa turun langsung tiba-tiba koreksi ya. Apakah ini bisa pullback ya? Anda tunggu aja di 1330 atau 1340 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai. Itu untuk CTRA. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ternyata minggu ini dia minggu 14 Oktober sampai 18 Oktober dia berhasil breakout ke atas 1430, ya pasang aja automatic order. Atau di sekuritas CP breakout order management, kalau dia naik ke atas 1430 kita buy target price berikutnya sekitar 1560 untuk CTRA ya.
masih nggak ketinggalan kok, masih bisa naik lagi karena uptrendnya masih cukup bagus walaupun sebelumnya dia sideways ya emang 20-nya. Karena buy on weakness, ya saya kotakin aja area buy on weakness-nya 1330 sampai 1320-an mungkin ya. Nah, ntar saya gambarkan kotaknya. Nah, kalau yang agak bawah sendiri untuk CTRA sebentar. Ini sekitar 1255 ya. Dia akan testing MA 200-nya nanti. Jadi kalau dia potong 1255 jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil memotong lagi ke atas, rebound menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Itu untuk CTRA ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Teens. Teens masih menarik ya. Masih bisa buy high sell higher, masih bisa. Nah, kalau kita lihat setelah 1295 ini kemana ya? Kalau kita lihat mundur aja ke belakang, nah ini target price berikutnya sekitar 1470-an ya. Jadi untuk Teens ini masih bisa naik ke atas 1470. Kalau kita ambil garis tengah-tengahnya mungkin sekitar 1370 ya. Jadi kalau mau buy high sell higher untuk tin silakan. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 1320 kita buy atau tambah lagi target price berikutnya 1370 dan 1470. Nah, kalau misalnya yang takut eh, ketinggalan atau ketinggian mau buy on weakness Anda tunggu aja di sekitar MA20-nya sekitar 1140 sampai 1160 atau maksimum 1020 ya. Jangan terlalu bawah ya. Ini yang paling bawah saya hapus ya karena kalau sudah naik tinggi kita jangan terlalu tunggu di bawah nanti uptrendnya selesai jadi downtrend ya Anda nanti ceritanya ke bagian cuci piringnya ya seperti itu jadi maksimum buy on weakness di 100.020 jadi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita pasang automatic order ya kita buy kalau nggak dikasih kita buy high sell higher set aja kalau dia naik ke atas 1320 kita buy untuk teens ya kan pakai pas berikutnya sudah saya gambarkan di sini ya 1470 1370 sampai 1470 untuk Teens ya. Kurang lebih sih cukup ya. Uptime-nya juga masih cukup bagus. Eh, Oke, berikutnya untuk Medco. Medco di sini uptime-nya masih bagus ya. Kalau kita lihat memang lagi testing MA20-nya ya. Ini yang belum buy. Kalau mau buy Anda bisa tunggu di area sekitar 1305 atau 1335. Jadi kalau dia turun lagi kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Sebenarnya mau buy sekarang untuk Medco itu masih potensial ya. Oke lah ya. Ya, pasang stop loss-nya di 1305. Selama dia masih bertahan di atas 1300 untuk Medco itu masih boleh buy. Nah, kalau dia naik ke atas 1380 yang belum buy boleh buy, yang mau tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya 1430, 1495, 1565, dan 1635. Nah, seperti itu ya. Jadi yang sering ngikutin saya itu sebenarnya mereka suka kepada analisa saya. Kenapa? Karena garis-garisnya itu lumayan akurat. Jadi kalau misalnya dia gagal, Anda tinggal pasang trailing stop aja di garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu gampang ya. Selama Anda tahu kapan jualnya, kapan belinya, kapan take profitnya, kapan dan di mana Anda pasang trailing stopnya. Ini kan garis-garisnya sudah saya gambarkan. Kalau gambarnya nggak jelas tulisannya, Anda naikkan resolusinya ke 1080p. Pak Sunar ngomongnya kecepatan ya. Seperti itu. Ada yang bilang, Pak, ngomongnya pelan sedikit kenapa? Anda bisa perlambat playback speed videonya ke 0,75 kali. Jadi kalau 0,75 kali itu lumayan bisa didengar dengan baik ya, slow ya. Seperti itu. Nah, memang saya ngomongnya cepat, kejar waktu juga uh, mungkin kebiasaan juga ya. Jadi kalau uh, merasa kecepatan diperlambat aja playback speed videonya. Ya. Ini masih cukup menarik. Tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan untuk Medco. Nah, berikutnya untuk Asri. Asri juga ikut sentimen properti dia naik ya. Volumenya naik tinggi. Ini net buy asing juga mulai naik sebelumnya net sell ya. Nah, kalau kita lihat ini untuk Asri dia akan testing area resistennya kurang lebih sekitar area 260. Jadi kalau saya gambarkan trading range-nya ini sekitar area di sini ya. 200 sebentar saya pakai acuan ini ya. 226 sampai 260. Jadi ini kan kurang lebih di tengah-tengahnya ya. Kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar 200 sampai dengan 220. Memang agak lebar ya. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Untuk asli. Tapi kalau misalnya buy on weakness di bawah nggak dikasih, pas ternyata minggu ini dia berhasil breakout lagi higher high, naik ke atas 244, kita buy. Ya, karena uptrendnya masih bagus, walaupun MA20-nya mulai menurun, landai, tapi kalau kita lihat kan ini sudah tembus lagi ke atas MA20-nya. Jadi kesempatan untuk buy kalau dia naik lagi ya kita tambah lagi atau average up yang sudah punya, yang belum punya kalau mau buy silakan. Masih belum ketinggalan. Breakout naik ke atas 260, target price berikutnya di mana ya? Kita mundur ke belakang ya. Ini jauh banget ya ke belakang ya. Nah, setelah 260 maka kalau kita lihat dari high-nya di sini ini masih bisa ke 300-an ya. Tengah-tengahnya kalau mau digambarkan ya kurang lebih ya ke 280-an ya seperti itu.
Jadi untuk Astri ini apakah masih bisa naik lagi? Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Jadi kalau dia breakout higher high, kita boleh tambah lagi buy ya atau average up. Memang volumenya kadang-kadang hilang ya. Seperti ini ya. Dia naik 3 hari, kemudian besoknya memang sideways, volumenya berkurang setengahnya ya. Begitu ya. Jadi Anda baiknya bertahap aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Bisa kadang-kadang hilang volumenya ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk BSDE. BSDE juga masih bagus ya. Uptrendnya ini MA20-nya melandai, harga sahamnya sudah naik ke atas ya. Untuk BSDE ini masih bisa lagi naik lagi, target price berikutnya dia akan menguji 1335. Nah, kalau dia naik ke atas 1335 untuk BSDE ini masih bisa ke 1500-an. Jadi BSDE ini uptrendnya masih long way to go ya. Jadi memang sideways-nya lumayan lebar ya. 1150 sampai 1300-an, 1335-an. Nah, di sini memang di tengah-tengahnya antara garis yang saya berikan 1235 dan 1335. Yang mau buy ya Anda tunggu aja buy on weakness kalau mau ya 1180 sampai 1235. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ini net buy asing dia mulai naik juga lagi ya seperti itu ya. Jadi naik ke atas 1285, Anda tambah lagi average up yang sudah punya, atau kalau belum punya mau buy high sell higher untuk BSDE, silakan masih peluang untuk naik lagi. Apakah mungkin naik lagi kemudian turun lagi? Yang penting Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Uptrendnya ini masih cukup bagus. Ya, walaupun MA20-nya turun melandai, ya, tapi ini sudah di atas MA20-nya lagi, apalagi didukung volumenya naik dan juga asing juga mulai net buy naik. Seperti itu ya. Ini kurang lebih cukup ya. Sudah lumayan banyak yang saya bahas. Nah, nanti malam mungkin yang kebetulan lagi nonton, jangan lupa sign up untuk event Weekly Market Outlook ya. Untuk minggu ini saya akan bahas saham-saham yang masih potensial dan juga take questions ya seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Intinya di sini adalah Weekly Market Outlook ini untuk sekedar review apa yang akan datang dan sama apa yang bagus ya kita akan bahas ya. Kalau lebih seperti itu, eh, tetap semangat. Jangan lupa untuk tonton video yang lainnya, subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.